anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak Apa Guru. kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Sehat, Baik, Pak. Ya, sudah lama nih kita daring ya. Jadi hari ini kita kebetulan perdana nih masuk sekolah. Mungkin keasikan libur. Jadi sebelum kita Maaf nyala. Mbak Winda jadi timernya. Mbak Winda timer. Ya, Harus Pak, masih sudah 30 dicatat. menit. Ya. Ya. perlu diulang buatan Pak. Boleh diulang, boleh. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kabar. Pak. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Kepada Mas Kasrudin, dipersilakan untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Dipersilakan Mas Kasrudin. Siap. Untuk teman-teman, marilah kita berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Kasrudin. Sama-sama, Nah, Pak. ini karena kita sudah kelamaan daring, mungkin jarang tatap muka, dan hari ini tatap muka langsung nih perdana. Jadi mungkin lupa-lupa saya mengingat wajah kalian. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau absen nih. Yang pertama mungkin tadi ketua kelasnya sudah memimpin doa, tentu pasti hadir ya Mas Kasrudin. Mbak Winda hadir? Hadir, Pak. Ada Mbak Winda? Ada. Ada. Ya, Mbak Erista ada? Ada, Bapak, hadir. Ada. Ini lalu berikutnya Mbak Nestoria, apakah ada di kelas atau belum ini? Mbak Nestoria, oh sepertinya belum ada ya. Lalu Mbak Heti sudah hadir? Hadir, Bapak. Ya. Berikutnya ini Mbak Hendri. Ada Mbak Hendri? Hadir, Pak. Lalu kemudian Mbak Heidi. Hadir, Bapak. Dan yang terakhir mungkin Mbak Herice. Panggilan kerennya Mbak Feby. Apakah sudah hadir? Saya, Pak. Ya, monggo Mbak Winda. Tujuan dari pengolahan lahan adalah agar tanahnya menjadi gembur dan subur. Ya, bagus. Ada yang lain? Mungkin Mbak Erista? Selain tanahnya menjadi Gulmanya gembur, biar apa mati, kira-kira? Pak. Ya, gimana Mbak? Gulmanya biar mati. Gulmanya biar mati. Lalu ada lagi yang lain kira-kira? Biasa namanya tumbuh baik. Namanya tumbuh baik. Iya. Mbak Heidi, ada lain kira-kira setelah itu tadi? Mungkin ini Pak, supaya kalau tanaman kita tanam akarnya bisa berbaik. Iya. Ya. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari pengolahan
kenapa sih setelah diolah tanah itu perlu dibuat bedengan? Kenapa kok enggak langsung ditanam saja? Kira-kira ada yang tahu kenapa harus dibuat bedengan? Mungkin ya, Mbak Winda, monggo. Kenapa harus dibuat bedengan? Agar akarnya mudah menembus tanah. Mudah menembus tanah. Selain itu apa kira-kira? Saya Pak, mungkin memudahkan Ya. dalam perawatannya. Mudah nanti dalam perawatannya. Ya. Jadi benar itu tadi secara umum ya, fungsi atau tujuan dari membuat bedengan itu tadi ya. Jadi nanti saya tampilkan media ininya, ajarnya. Pengairan juga dalam menyiangi rumput dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kita sebagai petani juga nantinya memudahkan kita dalam merawat ya, memantau tanaman, baik saat itu penyiangan gulmanya, karena gulma ini kalau di tanaman sayuran sangat banyak ini tumbuhnya, biasanya lebih cepat apalagi jika disiram dari pupuk. Kemudian juga bukan penyiraman, baik itu dengan cara pakai selang drip ataupun model dielep bahasa Jawanya atau digenangi. Nah, kemudian dalam pembuatan bedengan itu, kenapa sih saya ingin menanyakan kenapa harus dibuat drainase? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa kok membuat bedengan itu dalam membuat bedengan kita harus membuat drainasenya juga atau siring? Kenapa kira-kira? Supaya mudah itu jalan, ya ada area untuk berjalan. Ya. Supaya tanamannya airnya cepat Pak. Ya, satu-satu siapa dulu, Mbak Hedi. Supaya airnya tidak tergenang Pak. Ya, supaya airnya tidak tergenang, biar lancar ya. Iya Dan Pak. biar cepat menyerap juga. Lalu ada lagi? Biar nggak banjir, Pak. Banjir. Ya. Kenapa kalau kebanjiran kira-kira bedengannya kebanjiran? Nanti tanahnya terlalu basah. Tanamannya Ya. mati, Pak. Tanamannya Bedengannya mati. rusak, Pak. Nah, ya. Jadi, itu tadi kenapa kita harus membuat bedengan dan drainase, ya sudah disebutkan oleh teman-teman, benar sekali, stabil suhunya, juga kelembabannya terjaga. Apalagi kalau tanaman sayuran, ini misalnya sayuran buah, cabai ataupun sayuran buah terong dan lain sebagainya, biasanya kalau bedengannya nggak baik, drainasenya nggak baik, itu akan menyebabkan itu tadi genangan dan menyebabkan efeknya ke tanaman, buahnya menjadi mudah busuk, kalau untuk ke daun layu gitu dan lain sebagainya. Sehingga ini perlu diperhatikan di awal. Lalu kemudian dalam membuat bedengan itu ada pertimbangan ya. Pertanyaan yang harus diperhatikan yaitu panjang atau pendek bedengan, kemudian tinggi bedengan, kemudian arah bedengan. Nah, dari pertimbangan ini kita
misalnya mempunyai lahan, jadi lahan yang akan kita buat ini ukurannya berapa, ya, kita ukur berapa, lalu ditanami itu harus kita identifikasi dulu. Nah, tinggi bedengan berbeda-beda, tapi secara umum tinggi bedengan tanaman sayuran berapa kira-kira? Ada yang tahu, Pak Rudin? 30 cm, Pak. 30 cm. Ya. Jadi secara umum itu untuk bedengan yang ideal minimal 20 sampai 30 cm. Nah, juga kalau bedengannya terlalu rendah ataupun terlalu tinggi juga, itu tadi kalau terlalu rendah misalnya pas hujan dia mudah tergenang atau banjir. Pun kalau terlalu tinggi juga tidak bagus ketika kita melakukan penyiraman, nanti juga butuh banyak kalau itu sistem genangan. Tapi kalau dengan sistem memakai selang drip itu sah-sah saja. Nah, itu tadi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan bedengan, yang pertama jenis tanaman, seperti yang saya katakan tadi, jenis tanamannya apa, tanaman sayuran daun atau sayuran buah, lalu kemudian kemiringan tanah, tanahnya datar atau miring, misalnya, lalu kemudian iklim atau curah hujan. Nah, ini di musim penghujan atau di musim kemarau. Lalu masuk ke berikutnya nih, alat peralatan bedengan. Nah, alat peralatan bedengan ini secara umum dibagi dua, ada yang modern, ada yang tradisional. Kalau yang modern, contohnya apa kira-kira Mbak Winda? Iya, Pak. Ya, alat peralatan pengolahan untuk membuat bedengan. Kalau yang modern apa contohnya? Pakai hand traktor ya, Pak? Iya, betul. Hand traktor ya, atau kultivator kalau yang kecil. Kalau yang besar itu pakai traktor ya, roda 4. Nah, ini teknologi modern hari ini ada yang sudah langsung alatnya untuk membuat bedengan. Nah, kalau untuk alat-alat yang sederhana atau manual, mungkin anak-anak udah tahu semua. Contohnya ada cangkul, lalu kemudian ada sekop, apalagi selain cangkul dan sekop. Kira-kira ada garpu, ya. Terus apalagi? Banyak, tergantung apa nanti yang akan digunakan saat membuat bedengan. Termasuk peralatannya biasanya memakai tambang, meteran, ini untuk mengukur berapa lebar bedengan yang akan dibuat, panjang bedengan, agar kelihatan rapi dan lurus. Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Sebentar lagi bel jam pelajaran bunyi, Pak, 20 menit. Ya, siap, terima kasih. Udah nggak sabar pengen istirahat ya? Iya, lapar, Pak. Udah lapar, ya. Nah, itu tadi tujuan dari membuat bedengan, lalu alat membuat bedengan, terus faktor-faktor yang harus diperhatikan. Nah, mungkin di akhir ini nanti akan saya beri tugas yang akan saya bagikan ke ketua kelas, nanti dipelajari, lalu diisi. Nah, agar besok juga kita nanti bisa melaksanakan praktik di lapangan membuat bedengan. Jadi tugas-tugasnya ada tugas tes tertulis, juga praktik. Jadi nanti lembar tugasnya saya bagikan ke ketua kelas. Mungkin itu
ya sementara yang bisa Bapak sampaikan di akhir ini, mungkin sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini ada yang ingin ditanyakan Tanya terkait boleh, membuat Pak? bedengan. Mbak Heti, monggo. Iya, makasih Bapak. Tadi Ya, Bapak menjelaskan tentang pembuatan bedengan itu apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, tadi ya, Bapak menjelaskan tentang panjang, tinggi, dan arah. Nah, tadi ya. Bapak kalau nggak salah dengar tadi belum menyinggung arah deh, Pak. Arah itu maksudnya bagaimana? Bedengan itu apa harus sesuai dengan jalurnya parit, apa berlawanan, apa harus ada ketentuan nanti biar proses fotosintesisnya lancar atau gimana, Pak? Masih belum Eh, paham, Pak. Makasih, Pak. Siap. Pertanyaan bagus ini dari Mbak Heti. Ya, terkait tadi arah bedengan itu yang harus diperhatikan, harus sesuai dengan arah sinar matahari. Jadi misalnya arah bedengannya ke utara selatan, karena mataharinya ke timur barat, maka bedengannya dibuat arah timur barat. Kenapa? Agar proses fotosintesisnya maksimal, penyerapan unsur haranya juga maksimal. Begitu, Mbak Heti. Iya, Pak. Makasihnya. Nanti Ya. kalau belum tahu lagi tanya di praktek boleh ya, Pak? Boleh ya, sambil praktik nanti tanya, karena kalau praktik biasanya langsung tahu, mengerti. Oh iya, begini gitu. Ada lagi? Satu lagi, Pak. Ya. Minggu depan praktikumnya jam berapa ya, Pak? Praktikumnya, nah ini benar, tadi lupa. Kira-kira kesepakatan Mbak Winda dan teman-teman nih, karena biasanya kita mau pakai pagi atau pulang sekolah seperti biasanya. Jadi enaknya mau di pagi atau di sore. Jadi nanti disepakati kira-kira enak pagi atau sore. Ya, Pagi aja, Pak. pagi aja, Bu Pagi ya. ya. Pagi aja Pak, Ya, pagi. Yang Ya, panas, Pak, pagi. takut hitam, Ya. Pak. Biasanya gitu ya, rata-rata pagi, karena apa? Sekolahnya biar nggak sampai sore, biar langsung pulang. ya, Pak. Ya. Ya Pak. Nah, jadi, itu ada lagi? Udah, Pak. Cukup. Pak. Oh ya. Oke. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai, waktunya dirasa cukup. Ya sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan besok kita lanjut langsung ke bedengan. Jadi ada hal-hal yang mungkin kurang atau ditanyakan, dan yang akan saya sampaikan mungkin langsung saja nanti saat praktikum. Jadi sebelum ditutup pembelajaran pada hari ini, saya harapkan anak-anak tetap semangat belajar, lalu juga patuhi protokol kesehatan karena kondisi pandemi belum berakhir. Ya, jaga kesehatan, semangat belajar, jangan kebanyakan main HP, ngegame terus. Ya, biasa kalau dikasih tugas, ngegamenya yang cepat kelar, tugasnya belum Pak, belum Bu. Nah, ini juga ini sudah hampir 1 tahun ini lupa dengan sekolah. Jadi keasikan di rumah, keasikan beraktivitas di rumah, males sekolahnya. Nah, sampai hari ini pembelajaran mau berakhir juga, Pak Nestor dengan Mbak siapa tadi belum ada kabar nih alfa atau izin. Nah, jadi itu saja. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak hingga selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.